Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Bergerak cepat sebelum terlambat. Teman-temannya mengangguk, tapi memang wajar. Franz tidak tahu selain dia sangat sibuk bekerja, data diri putra mahkota itu memang sangat rahasia. Baru sekarang dia tampil di depan publik tanpa pengawasan. Dan pada saat bersamaan, Ara memasuki ruang pesta itu dengan balutan gaun selutut berwarna putih dengan tatanan rambut ala princess, yang sangat menarik perhatian orang-orang, apalagi pipi tebabnya yang jadi terlihat jelas. Bimo, panggil manja Ara. Lalu gadis kecil itu menghampiri sambil membawa sebuket bunga mawar di tangannya dan sangat tak sabar ingin memeluk sahabatnya itu sampai dia sedikit berlari. Pelukan hangat dan ekspresi sama-sama bahagia itu benar-benar membuat semua orang terdiam, menyaksikannya bahkan seluruh kamera menyorot mereka. "Aku pikir kau tidak akan datang," kata Bimo dengan kebas mencubit pipi Ara setelah melepas pelukannya. "Datang dong, ini untuk Pak Presiden," kata Ara sambil tertawa memberikan bunga yang dibawanya pada Bimo. "Mawar putih," ucap Bimo setelah menerima bunga itu dan menatap Ara sepenuhnya. "Iya, Ara doain semoga kamu makin sukses dan pernikahan kamu kelak bahagia ya," ucap Ara yang membuat ekspresi bahagia di wajah Bimo seketika langsung sirna. "Ih, kok kamu sedih gitu sih, Bim? Harusnya bahagia banget dong. Kan kamu udah mendapatkan apa yang kamu ingin dan mencapai semua impian kamu," kata Ara bercincit menepuk-nepuk pipi Bimo dengan kebas saat ekspresi Bimo berubah. "Ada satu impian besar yang gagal aku capai, bahkan tak mungkin bisa aku dapatkan, Ra," kata Bimo dengan lirih mengelus-ngelus lengan Ara dan memperbaiki ekspresi wajah agar gadis kecil itu tak paham akan apa yang dia rasakan. Percakapan mereka yang begitu privasi dan suara pelan membuat tak banyak orang mendengar dengan jelas, tapi melihat cara mereka bersama saja, semua orang sudah bisa mendefinisikannya. "Apa, Bim?" tanya Ara. "Sudahlah, lupakan saja," kata Bimo memilih untuk tidak membahas masalah itu lagi. Bimo memegang pinggang Ara begitu saja, lalu akan menggandeng Ara tapi Ara menolak. "Jangan begitu lagi, Bim. Kamu kan udah mau nikah, nanti calon istri kamu marah," kata Ara menjaga jarak saat ia teringat kata-kata Mami. "Sudahlah, Ra. Jangan merusak moodku. Apa hanya sebuket bunga ini yang aku dapatkan di hari bahagiaku ini? Setelah perjuangan panjang untuk mendapatkannya," sindir Bimo yang membuat Ara tertawa. Ara bertepuk tangan, lalu secara bersamaan dengan itu ratusan petasan dan kembang api menghiasi langit yang dapat dilihat dari segala sisi ruangan hotel. Bahkan beberapa kata dan doa terukir indah di langit memanjakan mata orang yang melihatnya. Ara, ekspresi berseri-seri kebahagiaan di wajah Bimo benar-benar membuat air mata ibunya jatuh begitu saja. Tanpa dia sadari dan rasa bersalah sang ayah tak terbendung lagi. Bimo adalah anak mereka satu-satunya, tapi bagaimana mereka bisa mengorbankan kebahagiaan Bimo hanya demi segelintir harta dan sebuah tatanan hubungan bisnis mereka terlalu egois terhadap Bimo. Ekspresi kebahagiaan Bimo bersama Ara kali ini benar-benar menyadarkan orang tuanya. Ternyata definisi bahagia tak hanya bergelimang harta, tapi bersama orang yang kita cintai. Dalam suasana yang seketika sunyi itu, ayah Bimo merangkul istrinya, lalu mengajaknya pergi. "Bu, ayah ingin bicara sebentar," ucap ayah Bimo seraya menghapus air mata sang istri. Semua orang tertegun dengan pertunjukan spektakuler bersamaan dengan itu. Bimo sudah tak sanggup menahan sesak di dadanya. Jujur saja dia benar tak menginginkan pertunangan ini. "Bim, kamu kenapa?" tanya Ara mengelus-ngelus punggung Bimo yang memeluknya. "Makasih, Ra," senyum Bimo mengusap air matanya. Bukan cengeng, hanya saja air mata itu jatuh tanpa diduga. "Kok kamu nangis?"
mata kamu kelilipan? Tanya Ara mengusap-ngusap pipi Bimo lalu meniup pelan matanya saat Bimo mengangguk sebagai jawaban pertanyaan Ara. Cukup, kata Natali yang taunya sudah berdiri di depan mereka sambil mengepal tangannya tak sanggup lagi menyaksikan Ara dan Bimo saat bersama. Tapi Bimo langsung merangkul dan memeluk Ara agar Natali tidak menyakiti Ara. Natali sudah mencoba meredam emosi dan amarah yang menjalar di seluruh tubuhnya saat ini tapi tidak bisa, rasanya benar-benar tak tertahankan. Dia siapa? Itulah pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan banyak tamu. Natali Margareta, jawabnya yang mengejutkan semua mendengar nama marga yang melekat di namanya. Dan aku adalah tunangan Bimo, ucapnya di depan semua orang. Bisa-bisanya dia bermesraan dengan wanita murahan ini di hari pertunangan kami, teriaknya. Tamparan spontan dari Ara mendarat mulus begitu saja di wajah wanita blasteran Indo itu. Ara menatap dengan begitu dingin wanita itu, bahkan tatapan matanya saja membuat orang ngeri. Jaga mulut kau, jika aku murahan maka berapa harga yang sanggup kau bayar atas diriku? Hah, kata Ara penuh penekanan. Tentu saja Natali terdiam tak punya jawaban atas kata-kata Ara. Siapa yang akan sanggup menawar harga diri seorang putri mafia penguasa dunia seperti Ara? Semua orang dapat mengenalnya saat melihat kalung yang dipakaiannya. Boleh cemburu tapi pakai logika, jangan mempermalukan diri sendiri dan keluarga, ingat kau seorang putri mahkota. Sindir Ara. Dan soal ini, Bimo adalah sahabatku dan kami begini sejak kecil. Apakah hanya berpelukan dengan sahabat itu suatu hal yang tabu untukmu? Mencintai itu harus, tapi tanamkan kepercayaan, kata Ara. Tapi aku benar tidak mencintainya, Ra. Aku ingin membatalkan pertunangan ini, sekarang aku pasrah. Ucapan Bimo membuat semua orang menatapnya. Ayah, Bimo sekarang sudah rela, biarlah nama Bimo dicoret dalam tahta pewaris ayah karena syarat yang ayah berikan. Bimo tak sanggup memenuhinya. Mulai sekarang, Bimo akan berjuang dan berusaha agar bisa hidup di atas pilihan Bimo sendiri, ucap Bimo dengan lantang menatap ayah dan ibunya di ujung sana. Seketika ratusan tepuk tangan berbunyi mendengar ucapan pria sejati yang bersuara di tengah keheningan. Dari setiap bagian kalimat Bimo saja semua orang sudah dapat paham apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan keluarga Anggara. Kau akan tetap menjadi pewaris ayah, nak, dengan atau tanpa kehadiran Natali di sampingmu. Karena sekarang ayah sadar kebahagiaan hidupmu di atas segala-galanya bukan soal harta yang berlimpah. Teruslah melangkah, ayah tak akan menghalangi lagi jalan pilihanmu, jawab ayah Bimo menghampiri lalu memeluk putra semata wayangnya itu. Bergeraklah cepat Franz sebelum terlambat, ucap Dedi Ara yang entah datang dari mana membuat Franz dan teman-temannya tertegun menatapnya. Cepat, tekan Dedi Ara bahkan mendorong Franz untuk segera melangkah karena semua orang sudah pasti bisa memprediksi apa yang akan terjadi sebentar lagi. Entah datang dari mana keberanian itu, Franz langsung berjalan cepat melewati ratusan tamu lalu langsung menggenggam tangan Ara yang berdiri di samping Bimo. Ara ikut Dedi sebentar, kata Franz menatap Ara yang juga menatapnya saat Franz tiba-tiba datang dan memegang tangan Ara.
Franz tidak tahu apa yang harus dia katakan ataupun lakukan, intinya dalam hati yang paling dalam Franz tak ingin Bimo melamar Ara saat ini juga. Tapi, kata Ara ragu untuk ikut dengan Franz. Genggaman tangan Franz langsung terlepas mendengar kata, tapi, dari Ara dan seketika Franz berbalik. Sudahlah. Tak ada yang bisa Franz lakukan saat ini, apalagi di depan publik tak ada kata apalagi cara untuk mencegah jika Bimo akan melamar Ara karena sekarang juga dalam momen yang tepat. Dedi, apa? Kata Ara mengejar dan memegang tangan Franz yang sudah menjauh beberapa langkah. Seperti air penyejuk di tengah kehausan hati Franz benar-benar bergetar hebat dibuatnya harapannya seperti kembali. Tanpa aba-aba Franz langsung berbalik dan menggendong Ara lalu membawanya keluar dari ruangan itu, meninggalkan semua orang yang menjadi heboh dan sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Di lift. Kita mau kemana Dedi? Tanya Ara yang masih digendong Franz. Turunin Ara, kata Ara saat Franz hanya diam menatapnya tanpa menjawab. Enggak, tegas Franz lalu berjalan dengan tergesa-gesa lagi menuju parkiran. Setelah mendudukkan Ara lalu masuk ke mobilnya, Franz menghela nafas lega tanpa beban. Dedi, ada apa sih? Kita mau kemana? Kesal Ara menatap Franz yang duduk di sebelahnya karena sedari tadi tak ada pertanyaan Ara yang diresponnya. Ara duduk sama sopir aja, kesel deket Dedi, teriak Ara dan akan berpindah duduk ke depan. Ara, kata Franz memegang tangan Ara meminta Ara duduk lagi di sebelahnya. Berhenti di taman itu, kata Franz pada sopirnya. Wajah Ara langsung bersemu ria saat menatap taman kota di malam hari sangat ramai, apalagi dengan kerlap-kerlip lampu penerang di malam hari, belum lagi deretan penjualan makanan yang terlihat sangat enak. Dedi, ayo turun, kata Ara dengan semangat. Franz turun bersama Ara memasuki taman itu dan dengan manja Ara meminta Franz membelikan makanan kesukaannya. Seolah tanpa beban apalagi mengingat masalah sebelumnya, makanan benar-benar membuat Ara melupakan segalanya. Ara mengajak Franz duduk di rerumputan yang tumbuh di sepanjang taman lalu memakan makanan yang dibelinya, makan dan menatap senang pemandangan malam langit yang bertabur bintang. Dingin, kata Franz hangat memakaikan jasnya pada Ara lalu merangkul dan mengelus lengan Ara. Dedi, kenapa bawa Ara pergi, kan acaranya belum selesai? Tanya Ara menatap sambil bersandar pada lengan Franz. Ara memang pintar, hebat, bahkan Ara bisa membuat semua orang takut pada Ara. Tapi Ara belum dewasa, tak semua tentang apa yang Dedi pikirkan dan takutkan Ara paham intinya. Ara nurut sama Dedi itu sudah lebih dari cukup, jelas Franz. Dedi mah aneh, belum cerita udah bilang Ara nggak paham. Cemberut Ara tapi terus melahap sosis bakarnya sampai kecap meleleh di sudut bibirnya. Ya, walaupun Dedi cerita, percuma, Ara nggak akan paham perasaan dan keinginan Dedi, kata Franz. Siapa bilang? Ara paham kok, buktinya Dedi ajak Ara pergi, Ara ikut Dedi, jawab Ara. Iya, Ara paham, terima kasih udah nurut sama Dedi ya. Franz tersenyum hangat sambil mengelus-ngelus kepala Ara, sayang. Dedi ngeledek Ara, teriak Ara kesal meronta-ronta sambil duduk bahkan memukul Franz karena merasa Franz mengejeknya. Dedi jahat,
Kesal Ara meronta-ronta lalu berdiri meninggalkan Franz. Franz mengejar gadis kecil itu. Duduk, Dedi mau bicara serius sama kamu. Ucap Franz mengajak Ara duduk di bangku taman. Bicara apa? Tanya gadis kecil itu mulai penasaran. Franz mencoba tenang lalu mulai berbicara. Sebenarnya Dedi, ucapan Franz terpotong. Tunggu Dedi, Bimo telepon. Kata Ara lalu mengangkat telepon itu di depan Franz. Iya Bim, kata Ara. Maafin Ara Bim, Ara bakalan balik ke sana, Ara akan tepatin janji Ara kok. Ucapan Ara yang didengar Franz. Iya, Ara balik ke sana, kata Ara lagi. Dedi ayok balik ke pesta. Ajak Ara memegang tangan Franz agar segera berdiri. Kamu punya janji apa sama Bimo? Tanya Franz datar. Nanti Ara jelasin di mobil ya Dedi. Kata Ara langsung mengajak Franz pergi lalu setelah mereka duduk di mobil baru Ara bicara lagi. Dulu ketika Ara masih baru-baru kuliah Bimo itu sudah semester 3 dia sempat nyerah Dedi. Nggak pengen lagi buat lanjutin kuliahnya lalu Ara semangatin dan janji bakalan temenin Bimo meraih mimpinya dari titik terendah sampai dia sukses. Cerita Ara. Lalu apalagi janji Ara sama Bimo? Tanya Franz dengan pandangan lurus menatap ke arah depan. Ya janji buat temenin Bimo di acara pengangkatan jabatannya bahkan Ara juga bakalan jadi pembawa cincin tunangan di acara Bimo. Tapi Ara nggak suka Dedi, lihat tunangan Bimo, untung pertunangannya batal, kata Ara. Terus kalau pertunangannya batal kenapa? Kamu mau jadi pengantinnya Bimo? Tanya Franz dengan datar. Ara nggak suka Bimo, Dedi, jawab Ara dengan jujurnya. Tapi kamu sayang dia kan? Kata Franz sewot menatap Ara. Iya, dia kan teman Ara, jawab Ara lagi. Dedi kenapa nanya gitu? Heran Ara. Tapi Franz sama sekali tak menjawab hanya diam bahkan menatap Ara saja tidak. Dedi, teriak Ara kesal juga kepada Franz yang suka sekali mengacangi Ara. Ayo keluar, ajak Franz. Kamu dengar Dedi nggak? Kata Franz yang sudah berdiri di luar mobil itu menatap Ara yang masih duduk di dalam menatap lurus ke depan. Nggak dengar, Ara udah tuli. Ketus Ara memangku tangannya lalu segera keluar dan mereka berjalan kembali memasuki hotel tempat pesta seperti orang asing. Bersambung.